Alhamdulillah. Juga Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh kan Bu? Tentu saja boleh Bu. Memangnya Bu Asih ingin bertanya apa? Tujuan pembelajaran Bu Indah hari ini itu apa yang ingin Ibu capai? Pada pembelajaran kali ini murid saya akan mempelajari tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengamati, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memeragakan bentuk, pola, irama sederhana dengan benar. Kemudian setelah mengenali gambar, peserta didik dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Selanjutnya, setelah mengenali contoh, peserta didik dapat mencari pasangan nama lambang bilangan 1000 sampai dengan 10.000 serta dapat mengurutkan bilangan dengan benar. Oh baik Bu. Jadi Bu Indah mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama tadi, setelah mengamati, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memeragakan bentuk pola irama sederhana dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya, setelah mengamati contoh, peserta didik dapat mencari pasangan antara nama dan lambang bilangan 1000 sampai 10.000 dengan benar. Nah, kemudian Bu, dari pembelajaran Bu Indah, nanti area pengembangannya apa yang ingin Bu Indah fokuskan nanti? Saya ingin mengembangkannya di bidang pengetahuan dan keterampilan Bu, di mana menurut saya nanti dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dan dapat menyimpulkannya ciri-ciri makhluk hidup dengan benar, serta dapat menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding dengan pola irama yang benar. Oh, jadi Bu Indah ingin mengembangkan atau memfokuskan muridnya di bidang pengetahuan dan keterampilan. Lalu Bu, strategi apa yang akan Bu Indah lakukan saat pembelajaran nanti? Pada pembelajaran kali ini saya akan menerapkan pembelajaran saintifik dan berdiferensiasi, di mana saya akan bagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Saya berharap pada pembelajaran kali ini murid saya nanti bisa lebih komunikatif, aktif dan mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Luar biasa Bu Indah. Nah, nantinya Bu Indah akan menerapkan pembelajaran saintifik dan berdiferensiasi, di mana saat pembelajaran nanti murid akan dibagi menjadi 2 kelompok dengan gayanya atau dengan gaya belajarnya masing-masing. Saya berharap pembelajaran kali ini muridnya Bu Indah nantinya bisa lebih komunikatif, aktif, dan mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian Bu, media apa saja yang akan Ibu gunakan saat pembelajaran nanti? Media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti berupa materi di flipbook yang berisi gambar serta penjelasannya, serta saya akan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Oh bagus Bu. Memang ya Bu, kalau materi dihubungkan ke kehidupan nyata itu akan membuat siswa itu lebih memahami materi tersebut. Nah, tadi Bu Indah menyebutkan selain itu juga akan menggunakan media pembelajaran berupa flipbook yang berisi gambar serta penjelasan yang akan menghubungkan dengan kehidupan nyata. Benar begitu kan Bu? Benar sekali Bu Asih. Kira-kira kapan nih Bu Indah akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan rencana Bu Indah tadi? Saya akan melaksanakannya besok Bu. Kebetulan besok materinya sampai di situ.
Oh, jadi Bu Indah akan menerapkannya besok. Semoga lancar ya Bu. Dan terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya Bu. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa mulai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1 yang tujuan pembelajarannya 1. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang. 10 ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup itu yaitu ada apa saja? Ada tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Contohnya ada cicak. Cicak merupakan makhluk hidup. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding terlebih dahulu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya. Bagaimana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Gimana? Kurang tepat, Mas Dias. Terus ada lagi yang bisa? Cicak itu bicara, Ya, terus apa lagi? memakan serangga, Apa? Namanya apa? nyamuk. Nyamuk. Ya, itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup di cicak. Terus perhatikan di darat. Kemudian cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Terus cicak makanannya nyamuk. Terus cicak suka memutuskan ekornya. Kira-kira anak tahu tidak cicak suka memutuskan ekornya untuk apa? Ya. Karena kepanjangan. Kalau kurang tepat Mas Randy, ada yang bisa menjawab lagi? Ya, Tasya? Saya Ya, apa? untuk melindungi
cicak suka memutuskan ekornya untuk melindungi dirinya dari bahaya. Betul sekali. Dan kita akan melanjutkan makhluk hidup yang lainnya, yaitu ikan. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri-ciri yang sama dengan cicak. Kira-kira anak-anak tahu tidak ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup? Apa saja? Ya, terus. Betul. Apa? Ikan dengan usang. Ya, betul sekali. Terus ada lagi tidak? Ikan punya ekor. Terus? Sudah? Ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup, yaitu ikan itu hidup di air. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Terus ikan itu bertelur. Kemudian ikan memerlukan makanan untuk hidup. Apa makanan ikan? Ya. Itu merupakan makanan ikan. Terus dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama cicak, yaitu cicak bergerak dengan cara melayang. Sedangkan ikan bergerak dengan sirip. Kemudian cicak memakan nyamuk dan ikan memakan cacing. Cicak dan ikan juga mempunyai persamaan ciri-ciri, yaitu apa? Cicak dan ikan mempunyai kesamaan dalam cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Itu persamaan dari ikan dan cicak. Sekarang coba adik-adik bayangkan, telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Banyak. Terus tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Sudah tahu. Ya, coba Randy maju ke depan. Menulis bilangan 1000 seperti apa? Coba ini, Randy menulis seperti ini. Ini betul apa salah? Betul. Ini bilangan 1000. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Yang ini dibaca 1000. Nolnya ada 3. Terus yang kedua ini dibaca apa? 400. Yang ketiga 4250. kemudian yang selanjutnya 750. yang ini dibaca apa? 10.000. Ya, nolnya ada berapa? 4. Dibaca 10.000. Nah, anak-anak mempunyai kegiatan di rumah bersama orang tua, yaitu orang tua membantu siswa mengenalkan ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup. Kira-kira dari penjelasan ibu tadi ada yang bertanya apa tidak? Tidak. Semuanya sudah jelas ya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan lembar kerja. Kelompok pertama, Randy, Riva, sama Tasya. Kemudian yang kelompok 2, Dias, Feby, Citra, kemudian Lawa. Setelah selesai mengerjakan, nanti dikumpulkan. Ya, Bu. Yang sulit? Yang sulit? Tidak ya? Sudah kan belum? Sudah. Sudah dikumpulkan.
kegiatan hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak setelah pembelajaran? Hari ini kita belajar tentang apa saja? Ciri-ciri makhluk hidup. Terus ya, apa lagi? Sudah ya? Ya sudah. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini saja. Jangan lupa anak-anak di rumah untuk selalu belajar. Kemudian Mas Randy coba dipimpin berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Selamat siang anak semuanya. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Narse selaku CGP Angkatan 9 dan Bu Indah selaku yang akan di coaching hari ini sama Bu Sularse. Kemarin kan Bu Narse sudah membimbing penjenengan mulai dari membuat RPP berdiferensiasi, kemudian sebelum observasi pembelajaran juga ada pra observasi. Nah, hari ini ada coaching pasca observasi dari tindak lanjut dari tugas yang kemarin sudah penjenengan lakukan. Ngoten nggih Bu Narse? Waktu secepatnya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Asih. Nah, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya, terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilaksanakan kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan pembelajaran observasi kelas kemarin Bu? Awalnya saya merasa tegang Bu. Mungkin karena belum terbiasa, tetapi alhamdulillah semua dapat berjalan dengan baik. Oh enggak, ya semua itu butuh proses ya Bu ya. Kemudian area pengembangan apa nih Bu yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajarannya bagaimana Bu? Untuk langkah-langkah tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, dan untuk area pengembangan mungkin pengetahuan serta keterampilan dengan peserta didik dapat mengidentifikasi dan memeragakan bentuk pola irama sederhana dengan benar. Peserta didik dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Peserta didik dapat mencari pasangan nama dan lambang bilangan 1000 sampai dengan 10.000 serta dapat mengurutkan bilangan dengan benar. Oh gitu ya Bu. Sekarang menurut Ibu Indah nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Maksudnya itu apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bu? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangannya. Oh, alhamdulillah. Baik Bu. Berarti tadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya. Sudah sesuai, namun kan tadi masih ada beberapa kekurangannya. Nah, menurut Bu Indah, apa sih kekurangan saat melakukan pembelajaran di dalam kelas itu? Kekurangan maupun hambatan yang sering terjadi tentunya masih ada beberapa siswa yang kurang aktif saat mengikuti pembelajaran. Oh, berarti pembelajaran yang kemarin itu masih ada beberapa siswa yang belum secara aktif mengikuti pembelajarannya Bu Indah. Nah, kemudian kira-kira kenapa Bu? Kok ada siswa yang seperti itu? Mungkin karena anak tersebut merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan segala sesuatunya di saat pembelajaran Bu. Mungkin saya kedepannya saya akan sesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat mereka serta untuk melakukan motivasi serta penguatan saat pembelajaran agar anak tersebut bisa lebih percaya diri lagi. Gitu. Itu langkah kedepannya yang ingin Ibu Indah lakukan. Nanti Ibu
akan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat dari siswa itu sendiri, serta selalu melakukan penguatan atau motivasi saat pembelajaran agar anak tersebut bisa lebih percaya diri lagi. Begitu kan Bu? Iya Bu. Iya, mudah-mudahan Ibu dapat melakukan pembelajaran dengan lebih baik lagi ya Bu. Kemudian saya tunggu untuk cerita-cerita berikutnya, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukannya? Saya akan menerapkannya secepatnya. Oh, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ida rencanakan dapat segera terrealisasikan. Iya Bu. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Winarni selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait tentang pelaksanaan percakapan pasca observasi hari ini. Oke, terima kasih Bu Sularse, Bu Indah, luar biasa sekali, semuanya sudah sesuai alur tirta. Tirta itu kan air mengalir, jadi percakapan itu sebenarnya mengalir dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach, kemudian jawaban dari koci, kemudian ada pertanyaan pemantik dan seperti itu mengalir. Nah, ini luar biasa, sudah sesuai alur tirta. Tadi sudah untuk tujuannya tadi sebenarnya dari boleh dari koci juga boleh dari coach ya. Tujuan panjenengan tadi menindaklanjuti dari apa yang sudah panjenengan lakukan setelah observasi ada pasca. Nah, kemudian untuk identifikasi tadi juga sudah ada area yang akan dikembangkan tadi ya di bagian siswa kurang aktif tadi ya untuk yang area pengembangan. Jadi fokusnya Bu Asih waktu observasi itu memang di keaktifan siswa seperti itu. Kemudian juga rencana aksi, R-nya rencana aksi. Rencananya juga sudah panjenengan akan menyesuaikan dengan minat siswa seperti itu tadi. Kemudian untuk tanggung jawab bahwasanya semuanya akan segera direalisasi. Jadi semuanya sudah sesuai alur. Luar biasa matur Bu Asih, Bu Indah, matur sangat. Selamat siang. Iya Bu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan saran-sarannya untuk percakapan pasca observasi pada kegiatan hari ini. Oke, selamat siang.